Boomers mereka juga tidak melanjutkan serangannya karena Blue Zone juga bakal menyerap darah mereka masing-masing. Ya, dan jalur rotasi mereka belum tentu aman gitu kalau misalkan mereka pengen tarik garis lurus tapi tiba-tiba boom, bakal dipotong lagi dan Bonbit berhasil diamankan. Ingin bersembunyi di balik sebuah batu tapi tembakan dari Bensu terdistract dengan adanya dua pemain lain dari Boom Esport. Ken gaspol mobilnya dan berhasil menyelamatkan diri. Dan harusnya satu pemain Boom yang berhasil di knockout harusnya masih bisa diselamatkan. Tapi di arah lain perang antar tim Indonesia sudah mulai bertemu juga di mana RRQ berhasil memulangkan satu pemain dari tim NFT tadi. Ya, masih cukup bersikukuh untuk BX untuk mendapatkan satu demi satu pemain dari Boom. Setelah touchdown Ken nampaknya bakal mencoba untuk mengcover 3 pemain dari Boom yang tersisa. Dan kali ini di CCTV kita RRQ bertemu dengan NFT. Bagaimana Ramones menyisakan dirinya harus digempur oleh 4 pemain dari RRQ. Mort, Asa sudah bergerak mencari angle yang lebih enak lagi, tapi Asa sekali ini menurut gue bisa ditahan sih nafsuannya. Iya, dia udah beda banget dari zaman dulu. Langsung gitu. mundur ya. Biasa tuh dia nembak loh. Kalau dia tuh zamannya dia di point ya, itu pasti dia bakal nyari. Iya. Karena dia digandeng sama Embot gitu. Itu dua orang yang punya nafsu yang begitu besar untuk nyari kill. Betul. Tapi mungkin ada Mort juga ya sebagai pemain baru IGL juga mungkin memberikan instruksi tidak terlalu terburu-buru karena ini mengingat Sunhawk, lo bisa mendistract satu pemain yang di depan, lo bisa juga di-distract dari arah sisi yang lain di backstep. Tapi Ramones mendapatkan dari seorang Mort yang tetap begitu saja dan bakal maju dari seorang Asa. Close combat terjadi tapi Asa juga kalah. Ramones luar biasa dan Nerpeko belum mendapat angle untuk mengcover dari 2 rekan RRQ yang tertumbang. Betul, bahkan Asa langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, sebuah kerugian tentunya. Dan NFT masih menyisakan 3 pemain mereka. One man show yang begitu apik tadi berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim RRQ. Granat sudah mulai dilempar dan Ramones sudah mulai siap untuk menghadapi kembali pemain-pemain dari tim RRQ. Ternyata bukan granat, melainkan sebuah smoke yang di pop out di depan Ramonesnya sendiri. Yes, untuk menutup dari seorang Nerpeko dan dia beruntung juga dari seorang Ramones mendapatkan satu vehicle yang diterima dari seorang Asa. Dan sayang sekali Asa tadi tidak bisa mengcover dengan sekaligus, tapi Ramones menunjukkan ketenangannya bagaimana dikepung 2 player sekaligus dan Flippy sudah siap siaga juga mengcover dari seorang Ramones yang sedang looting manja. Betul, dan enak banget looting yang dilakuin sama Ramones tentunya karena sudah ada smoke yang di setup, 2 setup smoke tadi, bahkan 3 setup smoke yang di setup untuk melakukan looting. Tapi satu pemain dari RRQ kembali tumbang, kali ini Flippy yang berhasil membackstep pemain-pemain dari tim RRQ. Bahkan dari RRQ hanya menyisakan Voldemort seorang saja, the last man standing untuk RRQ. Oke, dan dari Flippy langsung maju begitu saja tanpanya ada ketakutan dan juga keraguan. Begitupun dari seorang Ramones memberikan instruksi nampaknya karena dari RRQ sudah di-secure dan di-screening out. Begitupun dari arah sisi lain ternyata EVOS juga sudah sedikit mendekat ke arah kamera mata-mata dari NFT. Dan Flippy ingin menambah lootingannya dan ini vehicle menjadi keuntungan besar. Nih, udah meta banget sekarang vehicle itu di Sunhawk sebagai fortingan Itu akhir-akhir. kan dari season 2 deh, Season udah pada 2 ya? rame buat pada pakai vehicle. Kalau zaman iya. PMCO dulu kayak Sanuk nggak ada yang mau pakai vehicle. Semua jalan. Kecuali alter ego di zaman itu. Karena ya kalau gue lihat karena susahnya smoke didapatkan. Apalagi gue interview dari Liquid, mereka pernah di area bootcamp nggak ada smoke sama sekali mereka dapatkan. Nggak ada smoke makanya Emang kita susah sih. Bahkan beberapa interview ketika lo nanya ke pro player untuk di Sunhawk susah banget nyari Sunhawk lagi. Nyari smoke. smoke mirip-mirip. Mirip. Makanya mereka lebih memaksimalkan Wah, dengan di vehicle Sunhawk, yang nggak di ada. Sunhawk. Ini nih, kalau udah jam-jam malam nih. Oke. Aduh. Ngalor ngidul tetapi tanpa ngalor ngidul lagi, tim Vietnam bakalan bertemu antara BX yang sudah berhasil melewati jembatan, tetapi ada penunggunya. Tadi di sisi atas ada Talent All Star dan juga V Gaming. Banyak tim Vietnam yang bertemu di circle kedua ini dan mengerikan. Porsche yang sudah mengetahui pergerakan dari seorang Taka EAP mendapatkan satu pemain dan ada follow up juga damage frag granat yang bakal dilemparkan tapi belum on point nampaknya. Tapi lemparan kedua juga bakalan dilemparkan lagi dan Ki masih cukup aman, tapi Blue Zone yang akan menjadi ancaman mereka sekarang. Betul, dan lihat dari Pici sudah masuk dan mengepush perlahan-lahan kali ini. Ada flank yang dilakukan juga dari pemain-pemain EAP yang sudah bergerak ke pinggir jalan kali ini. Akan memotong bahkan Ki dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah confirm elimination masuk ke arah EAP. Dan granatnya begitu dalam tentunya. Dan itu di mobil masih ada orang. Dia nggak tahu ada orang di mobil. Hah? Kagak kelihatan. Kayaknya tapi Roy selamat cuy. Roy, ciao. Enggak, dia nggak tahu ada orang di situ. Nggak tahu nih ciao. What? Mungkin panik dulu karena darahnya tipis. Dia nggak ngeliat ke arah mobil, cuy. Hei, itu ada orang di mobil.
Oke, Cek mereka dong. sudah menyadari juga bakalan ada dilempar molotov, Oh, tapi udah masih pindah. beri-take posisi lagi dari seorang Roy, dan COJR ditinggalkan dari teman-temannya, berharap lebih aware lagi dari arah sisi belakang, tapi Ceo harus lebih berhati-hati lagi. Pici siap siaga juga untuk mengcover di arah sisi tengah, tapi Toy belum aware ternyata ke arah depan, tetap fokus ke arah BX. Ya, Bensu. dan udah dijawab sama penonton kita, itu adalah momen di PMGC Momen PMG. yang pada diem di gereja. Gua tahu tuh, di Waktu gereja itu ya. Iya, betul. Momennya gue inget di gereja, cuma eventnya yang gue lupa. Timnya gue juga inget. Timnya gue juga ingat. Timnya gue juga inget. Itu karena Itu respect. Respect. Iya. Awalnya gue nggak tahu kalau itu kayak gitu. Tapi begitu gue tahu alasannya, oke lah, respect lah. oh yang itu ya, tim Yang itu. Amerika Latin. Cewek. Tim Amerika Latin. Gak usah Oh, iya, iya, didetailin, tim iya. Amerika Latin. Iya, betul. Yang Ini lagi live. iya lagi live. Oke. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini untuk circle yang ketiga, semakin condong tentunya untuk menuju ke arah Kepulauan Charlie. Akan ada beberapa kuncian di beberapa choke point, terutama di arah-arah sekitar jembatan ataupun yang akan datang dari arah sebelah timur. Karena dari arah timur banyak banget. Ada itu 1M tadi, one more. One more, Ada sarung. one more dan ada 3 tim lainnya yang ada di arah timur gitu, yang akan berusaha masuk dari bagian timur. Yes, betul sekali. One more, sarung khas dari Sunhawk. Dan ya, V-Gaming masih cukup berdiam diri. Mereka sudah mengamankan 1 orang, memiliki 1 kompon yang dimana semua angle pun terbagi. Selatan, utara, kemudian juga barat, timur. Tapi menggertak ke arah Talon All-Star. Taka yang sudah diintip di Sniper Tower. Gue benci banget ya. Sekarang dulu tuh gue nggak pengen ngambil suppressor buat gue taruh di M4. Kenapa? Tapi sekarang kayaknya gue pengen pakai gitu. Apalagi kalau misalkan main di Oh. Scream. Karena kan sekarang udah nggak ada sound visualization gitu. Udah Yes. nggak ada indikator di arah minimapnya. Lu pakai M4. Itu bingung. Itu tembakannya bener-bener dari bingung. Suppressor aja kalau misalkan lu pakai di M4, lu main di map-map manapun ya, itu nggak ada arah tembakannya lo. Iya, iya. VSS juga nggak ada arah tembakannya kan. Betul. Makanya jadi orang juga kelimpungan untuk mendengar. Makanya pakai headset yang Bagus. Headset Mungkin apa? bisa langsung masuk di season berikutnya. Jadi Snapdragon Conquest season 2 sponsor headset mas. headset dulu. Terima Mantap. kasih. Mungkin mantau nih Snapdragon siapa nih? Langsung approach DM aja ke Bro Pasta. Aduh. Oke, kita kembali lagi karena masih menunggu untuk fight berikutnya. Masuk di menit 16 untuk pergerakan Blue Zone di circle yang ketiga. Sudah ada 1, 2, 3, 4 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Sementara kalau kita ngomongin tim yang pincang, Onyx udah kehilangan 1, Victim kehilangan 1, RRQ bahkan sudah kehilangan 3 pemain mereka. NFT juga sudah kehilangan 2 pemain mereka. Ada cukup banyak tim Indonesia yang mulai pincang. Wes, mulai pincet Sih. Gue bawa kanan ke Coba arah kita lihat Charlie. prediksinya. Nah, kan ini udah circle apalan gue sumpah. Ada patternnya ya? Ada pattern entah kenapa gitu. Gua kayak di Snapdragon Conquest ini kayak pattern circle di PMGC, pattern circle di PMWL. Terus lebih banyak tim-tim menabrak Finance ini udah kayak hafalan banget. Kemudian juga mereka stay aja. Tapi yang paling diuntungkan adalah Victim, Rocky, dan Genfos. Cukup luas angle mereka ke arah Onyx dan juga V-Gaming. Tapi dari arah sisi kanan, NFT juga nyelip ke arah seberang dari ini spot yang enak sih sebenarnya. Ya, kompon yang di bagian utara ya. Oh ya, kompon di bagian utara. Betul di dekat Painan seberang sungainya itu enak banget komponnya. Tapi kalau gua main ya, gua bakal ambil bawah jembatan. Walaupun emang angle-nya susah gitu, dari kanan kiri kebuka, cuma Iya, buka. kalau dikasih setup smoke terus pas banget timingnya untuk ngambil bawah jembatan, nah itu bakal jadi tempat yang OP banget menurut. Tapi kalau ini sebenarnya enak juga sih. Iya, ini juga enak, juga posisi enak. pinggir sungai lah menurut gua. Iya, pinggiran-pinggiran sungai ketutup Tapi dari lo harus arah- clearing arah kanannya dulu. Berarti fokus lo kiri lo harus ditutup berarti. Betul sekali, sepertinya mungkin sedang dilakukan sama EVOS gitu. Mereka bakal fokus dengan kompor yang ada di depan mereka. 1 orang berhasil mereka amankan dari One More. Bahkan Darnell langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dari KF. Melakukan sebuah pick tipis ke arah high ground, namun masih belum bisa mendapatkan knockout yang kedua. Dan dari EVOS pun masih unggul dari jumlah pemain. Bahkan mereka berhasil meretake kompon yang tadi ditempati oleh 1 pemain One More. Yes, Timur Tenggara mestinya EVOS bisa mengontrol area tersebut. Cuman dari arah barat adanya tim-tim Indonesia yang banyak fight. Dimana ada Boom, dimana ada Victim, dan juga ada dari V-Gaming. Wah, ini penuh banget. Ini chaos banget. Chaos sih dari arah barat sih.
Yes, dan kembali lagi dari Boom Ponbit lebih berani mereka menyusuri dari arah sisi luar dan EAP satu pemain tertangkap dan bakal disecure begitu saja. Tapi dari arah sebelah kanan, Onyx pun memberikan gencaran serangan yang bertubi-tubi. Cukup aman dari Ponbit, nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu ambisius mereka mendapatkan satu secure dan Keshi bakalan di lock dan Keshi pun meretake posisi, set smoke up cukup cerdas dari Ponbit dan cukup tenang juga bagaimana pemain-pemain dari Boom lain mengcover ke arah Onyx. Ya, udah mulai di cover satu persatu pemain tentunya dari tim Onyx dan Keshi. Ada granat yang dilemparkan oleh seorang Ken kali ini untuk mendapatkan sebuah confirm elimination dan berhasil. 1 poin kill kembali masuk menuju ke arah Boom Esport kali ini, tapi ada EAP yang mengganggu dari arah sebelah kiri, namun masih bisa diatasi oleh seorang Ikyar. 1 pemain kembali ditumbangkan, bahkan 2 pemain berhasil diamankan oleh Boom Esport kali ini. Boom benar-benar unggul dari segi posisi mereka, bahkan Ikyar masih bermain dengan granat yang begitu pedas. Red Zone buatan yang tidak henti-hentinya berhasil menghancurkan satu persatu pemain dari One More. Yes, benar sekali formasi EAP. dari EAP diberantas begitu saja, tapi dari Boom Ken mengamankan sisi high ground, tapi dia harus kewalahan juga untuk menghadapi Onyx dan benar aja diserang. Gue nggak tahu itu dari dari victim kah atau dari EAP kah. Toy masih menyisakan diri dan masih berdiam diri aja di arah blue zone dan healing begitu pun dari Genfos masih menelik. Dia harus fokus satu angle ke EAP kah atau ke Boom. Ini lincah banget kayak dia lompat naik ke batu turun lagi. Jadi benar-benar ingin memancing pick dari arah lower groundnya dan tidak ada pick yang dilakukan oleh pemain EAP yang tersisa di bagian lower ground. Tapi kalau kita berpindah menuju ke arah EVOS, kali ini mereka bakal langsung tabrak ke arah tim Bonafide. Ada granat yang bakal di-cook, kali ini akan dilemparkan ke arah Nux dan connect begitu saja mungkin, namun tidak ternyata. Malah splash damage diberikan ke arah EVOS. Granat dari Nux begitu tepat timingnya tadi dan ada molotov yang dilemparkan ke arah Nux dan Nux pun terbakar. Lemparan balasan namun tidak terlalu efektif karena Nux sedang dalam kepanikan ketika ada bakaran yang masuk dari pemain-pemain EVOS Reborn saat ini. Malah di arah yang lain victim berhasil mendapatkan last man standing dari EAP. EAP dipulangkan menuju ke arah lobby dan EVOS masih ngotot kali ini. Harimau versus King Kong. Ngotot sekali bagaimana tadi si muka merah memberikan tembakan-tembakan juga dan adanya follow up dari seorang laser, tapi Tuyul tidak ingin berdiam diri saja, mencoba mencari satu demi satu pemain dari EVOS Reborn dan berdiam diri balik ke pepohonan. Laser cukup berani memberikan penetrasi juga, tapi harus berhati-hati. Tuyul di sebelah kanan bisa ditumbangkan dengan Uzi close combat. Masih ada Ucup tapi di sebelah belakang sulit untuk men-revive dari seorang Tuyul yang dipulangkan langsung ke arah lobby. Laser, KF beriringan mereka move as unit dan benar-benar menggelegar bagaimana formasi yang mereka terapkan. Ucup healing gak sih? Last man dari Biasanya Bonafide. Harusnya mereka bakal healing. Sementara di arah lain dari V-Gaming, mereka agak sedikit kerepotan karena kompon mereka ditabrak oleh 2 tim tadi dan untungnya mereka masih bisa bertahan walaupun mereka kehilangan Porch, tapi masih ada Chua, masih ada Tuan dan juga masih ada Tom yang tersisa untuk 3 pemain, tapi granat namun tidak terlalu matang, ternyata masih bisa keluar 1 pemain namun 2 pemain lainnya terjebak di bagian dalam. Granat berikutnya bakal masuk namun masih belum bisa memulangkan V-Gaming secara utuh menuju ke arah lobby. Molotov pun bakal dilemparkan ke bagian dalam, kali ini Onyx bakal membakar hidup-hidup V-Gaming yang ada di bagian dalam dari rumah ini. Chua tersisa seorang diri, harus menghadapi 3 pemain, 2 pemain dari Onyx dan V-Gaming pun rata. Onyx benar-benar tidak memberikan nafas ke arah V-Gaming. terobos aja bos, itu dia dari seorang Rafli tapi masih bisa dihidupkan lagi dari Jobrengki. Tapi ini momentum dari Livescape untuk sedikit melik ke arah tim Onyx. Dan begitupun Jobrengki masih ada waktu lagi 1 detik, tapi blue zone-nya 15 detik, jadi short decision harus mereka tentukan dari sekarang. Dan maybe benar-benar sudah ngelok ke arah Onyx yang tertekan. Maybe gue nggak tahu arah angle-nya kemana. Begitupun dari Dinosaurs membagi angle-nya ke arah NFT dan juga bingung gue observernya Muter-muter banget ngomongin. Otaknya Agus burn out. Oke, kita biarkan Agus mereset otaknya terlebih dahulu. Kita bakal lihat pergerakan dari sarang Ponbit yang sudah menyumbang 1 poin kill ke arah Boom, namun kali ini dia berhasil diamankan karena ada tembakan dari EVOS juga tadi. Sementara victim akan melihat pergerakan dari NFT, tembak langsung ke bagian jendela kali ini Ramones yang masih tersisa dan akan menyambut kedatangan dari seorang Genfos tentunya. Ada Boom, Onyx, Livescape, Victim dan juga NFT. 5 tim Indonesia tersisa dari 8 tim yang tersisa untuk menit ke-23. Yes, dari TA Thailand All Star sudah benar fokus ngelok ke arah Onyx yang tertekan oleh Blue Zone dan terjepit juga. Adanya spiral juga dilakukan ke arah pintu karena PUBG Mobile ada pintunya, digebek begitu saja. Tapi Kelsey membilangkan juga arah kursornya ke arah tim dari Livescape
yang sedang bergerak juga. Dinosaurus bakalan proning-proningnya, tapi observernya terlalu cepat. Gue bingung. Lagi-lagi Taka sebelah kiri, Jan berpindah lagi ke arah Maybe. Tapi Procut dilakukan, pindah lagi. Mana yang harus dilihat dari arah Thailand All-Star? Betul, karena udah chaos banget men. Udah semuanya bakal nembak, jadi observernya ingin mendapatkan sebuah momen. Semuanya bahkan misteri. Ada tapping fire yang begitu bebas dari seorang Taka. Satu pemain dari Victim tertangkap dan Rocky pun harusnya bisa di-spot oleh pemain-pemain dari Talent All-Star. Oke, terburu-buru sekali nampaknya dari tim Victim, tapi Rocky cukup tenang nampaknya membiarkan dari Talent pun berdiam diri. Livescape, Dinosaurus nggak ingin memberikan gerakan yang signifikan biar tidak terketahui di arah belakang, tidak perlu aware nampaknya. Dan Onyx selesai, sudah di hashtag 6. Bakalan terlihat Dinosaurus ini tapi TA tidak terlalu yang paling prima. Tunggu, 1, 2, 3, tapi masih ada 2. Boom healing. Boom healing dan BFD Boom juga healing sama healing. BFD healing. Oke, fix. Dalamnya 3, bener. Berarti TA yang nampaknya lebih mendominasi lagi-lagi. Oh sama Victim juga healing, Rocky juga healing. Rocky. Ini belum ada yang mendominasi hari ini. Vietnam, Indonesia, Vietnam, Silih Indonesia, berganti Vietnam. ya? Yes. Apakah hari ini akan adil 3-3-3? 3-3-3 lagi 3-3-9 rondong. Iya, atau malah dari seorang Dinosaurus bisa nge-clutch pemain-pemain dari TA. Kita tunggu aksinya. Dan Taka sudah bergerak juga bakalan mengapung ataupun nge-cut rotasi dari Dinosaurus yang berdiam diri dengan proning yang dilakukan dari tim TA. Cukup gatel, tapi IKAR sedikit tryhard untuk mendapatkan satu pemain dari Pitmaren. Bisa didapatkan, tapi dia harus ditumbangkan juga oleh Playzone. What a nice shot, what a nice gameplay. Betul, dan ini harusnya ngasih kesempatan untuk tim lain yang sudah berhasil masuk ke dalam zona setidaknya mengambil sebuah keuntungan untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, menambah pundi-pundi poin kill yang bisa mereka dapatkan. Dan ini dia M249 150 peluru di tangan Dinosaurus. Apakah bakal ditembak? 2-3 pemain sudah terspot oleh Dinosaurus. Belum ada tembakan pasti yang dilakukan, tapi ikan semakin mendekat, tembak dan berhasil mendapatkan satu, berpindah ke arah sebelah kanan, namun masih ada backup fire dari pemain TA yang lainnya. Dan ini sudah dikonfirm harusnya akan menjadi winner chicken dinner untuk Talent All-Star. Atau Ucup sedikit masuk ke dalam circle zone, tapi sulit juga nampaknya untuk Susah menjaga laju 4 peluru soalnya. dari 4 player, betul. Kalau 2 mungkin masih bisa buat Ucupnya try hard gitu, nge-spray satu klip 40 peluru atau 30 peluru buat 2 orang. Tapi kalau buat 4 orang gua rasa bakal susah banget. Ada taunting nampaknya dilakukan dan memang angin segar untuk Talent All-Star mendapatkan winner chicken dinnernya. Yes, masih menjoget-joget aja seperti di Toktik. Kemudian juga adanya permainan Fred Granat untuk nge-troll ke teman-temannya dan membuang utility yang dipunya. Ini udah ledek-ledekan aja sih. Betul, udah ledek-ledekan aja. Sorry. Ini gue juga bakal gue lakuin sih kalau Gue kalau jadi dia gue tembak. Nah ini dia, lumayan dapat 1 point elimination, bahkan hampir mendapatkan 2 dan langsung saja menghilangkan diri dari peradaban dengan dimakan oleh Blue Zone. terkejut, terheran-heran juga sih.